Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Medina dengan NIM 202311101020. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ngantuk, Bu. Ngantuk, jangan ngantuk dong. Semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya, materi yang sebelumnya tuh kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Aku. Apa? Baku dan tidak baku. Betul, pinter sekali. Oke. Kita lanjut materi selanjutnya setelah kalimat baku dan tidak baku, yaitu kalimat anjuran dan kalimat larangan. Ada yang tahu kalimat anjuran itu apa? Nggak tahu. Oke. Kalimat anjuran, kalimat yang berisi saran atau ajakan agar orang melakukan sesuatu. Kalimat ini bertujuan untuk memberikan nasihat atau arahan kepada seseorang agar melakukan hal yang dianggap baik dan benar. Kata yang biasa digunakan pada kalimat anjuran, yang pertama itu ayo, kedua itu lakukan, ketiga itu hendaklah, keempat itu sebaiknya. Contoh kalimat anjuran, ada yang tahu? Tidak. Oke. Yang pertama itu sebaiknya jagalah barang-barangmu supaya tidak hilang. Yang kedua itu hendaklah berhati-hati supaya tidak tersesat di kebun binatang. Yang ketiga itu ayo bantu teman yang sedang kesulitan. Yang keempat itu lakukan olahraga secara rutin agar tubuh tetap sehat. Oke. Selanjutnya ini ada yang tahu kalimat larangan? Tidak. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kalimat larangan. Kalimat yang melarang atau mencegah orang melakukan sesuatu. Kalimat ini bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang tidak baik atau tidak diinginkan. Selanjutnya ini kata yang biasa digunakan pada kalimat larangan. Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, yang pertama itu jangan, yang kedua itu hindari, yang ketiga itu dilarang, yang keempat itu tidak boleh. Oke, selanjutnya contoh kalimat larangan, ada yang tahu? Jangan buang sampah sembarangan. Bisa. Ada lagi? Dan tahu? Jangan makan di perpustakaan. Oke, kalau dari contoh ini, yang pertama itu, salah. Oke, dari yang ini tuh, yang pertama itu hindari berbicara keras di perpustakaan. Yang kedua itu jangan berlarian di dalam perpustakaan. Yang ketiga itu dilarang membawa makanan dan minuman di perpustakaan. Yang ketiga itu tidak boleh tidur di perpustakaan. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan. Yang pertama itu dari tujuan. Kalimat larangan itu mencegah seseorang melakukan sesuatu. Kalau kalimat anjuran itu memberikan saran atau nasihat untuk melakukan sesuatu. Kalau dari sifat, kalimat larangan itu tegas dan mengikat. Sedangkan kalimat anjuran itu lebih lembut dan tidak memaksa. Kalau dari tanda baca, kalimat larangan itu ada tanda seru atau titik. Sedangkan kalimat anjuran hanya titik saja. Oke. Ibu punya contoh, siapa yang mau menjawab? Dari gambar yang dua ini, mana kalimat larang, mana kalimat anjuran? Yang pertama dan kedua. Ayo, yang mana? Yang buang sampah itu anjuran. Ya. Yang stop bakar sampah larangan. Oke, kita lihat. Oke, benar anjuran. Stop sampah tadi? Larangan. Oke, tepuk tangan. Ntar ya, Ibu kasih ya. Oke, kesimpulan pada materi hari ini, kalimat anjuran dipakai untuk mengajak berbuat baik. Kalimat larangan digunakan untuk mencegah perbuatan yang tidak baik. Keduanya penting agar kita bisa bersikap tertib dan
disiplin. Oke, nah jadi materi ini fokus ke sintaksis karena inti pembahasannya adalah bagaimana menyusun dan menggunakan kalimat anjuran serta larangan dengan benar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.